warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Apriliani dari 12 Akuntansi 1 SMK Negeri 1 Selawi, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan teks editorial yang berjudul Asesmen Kompetensi Minimum guna memenuhi ujian praktek bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Asesmen kompetensi minimum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan penghapusan ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen nasional ini akan dimulai pada tahun 2021. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim melalui akun YouTube resmi Kemendikbud. Asesmen kompetensi minimum sendiri merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid guna mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yakni literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Literasi yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kemampuan membaca, akan tetapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan atau angka, serta kemampuan mengerti dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Namun demikian, fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak serta-merta mengecilkan arti penting dari mata pelajaran, karena justru dengan literasi dan numerasi inilah membantu murid-murid untuk mempelajari bidang-bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk angka atau data kuantitatif. Diterapkannya, kebijakan penghapusan UN dan menggantinya dengan AKM ini merupakan penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan serta peningkatan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini sudah lama dinanti oleh para tenaga pendidik karena akan berdampak positif, yakni mengurangi beban siswa baik dari sisi psikologis maupun dari sisi ekonomi. Praktiknya, UN yang telah berlangsung sejak tahun 2005 menjadi momok menakutkan bagi para guru, peserta didik, ataupun wali murid. UN dikenal sebagai standarisasi penilaian kualitas orang pelajar. Tentunya, kebijakan penggantian UN menjadi AKM ini merupakan langkah besar dalam mendobrak sistem pendidikan di Indonesia. Karena itu, wajar apabila konsep yang digagas oleh Mendikbud Nadiem Makarim ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Namun, hendaknya konsep ini tidak hanya sebatas regulasi saja yang dapat menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat, yakni ganti menteri, ganti kebijakan. Tantangan saat ini adalah hendaknya pemerintah mensosialisasikan kepada guru dan murid bahwa asesmen nasional bukanlah untuk pemeringkatan siswa. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran bahwa asesmen nasional bukanlah ujian nasional yang ada kaitannya dengan alih jenjang. Hendaknya asesmen nasional bisa mengubah paradigma yang selama ini ada. Salah satunya bagaimana membuat belajar tak lagi hanya bertujuan untuk ujian nasional. Selama ini dalam rezim ujian nasional, pendidikan itu hanya untuk 3 hari saja, yakni lulus atau tidak pada ujian nasional. Padahal hal paling penting dalam proses belajar adalah kebermaknaan dan kenyamanan dalam menikmati proses belajar itu sendiri. Diharapkan pemetaan-pemetaan yang akan dilakukan nantinya dapat membawa perbaikan mutu. Misalnya, dari hasil asesmen diketahui ada kekurangan pada kemampuan guru menyampaikan sesuatu, maka dari itu harus dilakukan perbaikan dan perbaikan. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Baik, demikianlah presentasi teks editorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.